Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul Analisis Metodologi Pengembangan Aplikasi To-Do List menggunakan Flutter dan Firebase. Berikut nama-nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Raffi Baihaqi, kemudian Farhan Syawaludin, Anang Munandar, Muhammad Davin Saputra, dan Andri Putra Serlian. Kemudian kita buka papernya di sini. Yang pertama ada kata pengantar, lalu ada daftar isi yang berisi 28 halaman. Dan ini untuk bab satunya, pendahuluan. Di 1.1 ada latar belakang. Di sini juga kami ada mengutip dari Piliang dan Saryana 2020. Dan untuk isinya seperti pengembangan aplikasi To-Do List berbasis Flutter dan Firebase menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, serta menyimpan data di cloud, sehingga pengguna dapat mengaksesnya dari berbagai perangkat yang terhubung dengan internet. Lalu di 1.2 ada solusi pengembangan. Untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan tugas dan kategori yang sering dihadapi oleh pengguna, solusi pengembangan dari aplikasi To-Do List berbasis Flutter dan Firebase ini dirancang dengan pendekatan yang modern, fleksibel, dan efisien. Dan berikut adalah solusi yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi ini. Yang pertama di sini ada penggunaan Flutter sebagai kerangka pengembangan. Lalu ada keunggulan Flutter, yang dimana Flutter ini dipilih karena kemampuannya untuk membangun aplikasi lintas platform dengan antarmuka yang responsif dan pengalaman pengguna yang konsisten. Lalu untuk implementasinya, Flutter digunakan untuk membangun fitur antarmuka seperti daftar tugas, drop-down kategori, dan tombol aksi yang sederhana namun fungsional. Lalu untuk nomor 2-nya di sini ada integrasi Firebase sebagai backend, yang dimana isinya ada Firebase Authentication yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna dalam memungkinkan pengguna untuk login dan logout dengan akun yang terintegrasi. Lalu Cloud Firestore, Firebase menyediakan basis data berbasis cloud untuk menyimpan data pengguna, kategori, dan tugas. Data ini disimpan secara real time sehingga dapat diperbarui dengan segera. Lalu untuk yang ketiga di sini ada fitur utama aplikasi, yang dimana isinya ada manajemen tugas dan manajemen kategori. Lalu yang keempat ada keamanan data, yang isinya Firebase Authentication dan Firebase Firestore Storage. Dan untuk yang kelima ada kemudahan akses dan sinkronisasi, yang dimana isinya adalah tentang data tersimpan di cloud. Dengan solusi pengembangan yang telah disebutkan tadi, aplikasi To-Do List diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun pengguna meningkatkan produktivitas mereka sehari-hari, sekaligus memanfaatkan teknologi terkini dalam pengelolaan tugas. Kemudian kita lanjut di 1.3, yaitu tentang manfaat program. Manfaat dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan tugas yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, akses fleksibel dan terhubung. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang keempat, keamanan data. Untuk bab 2 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan dari kelompok ini. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kajian teori. Desain atau desain adalah serangkaian langkah untuk menerjemahkan hasil analisis dan sistem ke dalam bahasa pemrograman dan menjelaskan secara rinci bagaimana komponen-komponen sistem akan diimplementasikan. Di sini ada Firebase Real-Time. Database adalah platform database yang digunakan dalam aplikasi real-time. Saat data Anda berubah, aplikasi yang terhubung dengan Firebase otomatis diperbarui di perangkat apapun, baik itu situs web atau perangkat seluler. Firebase ini memiliki perpustakaan lengkap untuk sebagian besar platform web dan seluler. Nah, di sini ada gambar model waterfall penelitian sebelum
menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan aplikasi atau topik yang sedang dikembangkan. Di bawah ini adalah beberapa contoh pendekatan yang ambil berdasarkan penelitian yang relevan. Di sini ada judulnya, ada sumber peneliti, metode peneliti, permasalahan, hasil. Dan ini contohnya. Nah, di sini ada tinjauan organisasi atau objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup pengembangan aplikasi Todoist berbasis Flutter dan Firebase yang ditujukan untuk membantu individu dalam mengorganisir tugas-tugas harian secara lebih efektif dan efisien. Objek penelitian adalah aplikasi itu sendiri yang dikembangkan sebagai alat bantu untuk mempermudah manajemen tugas pengguna. Aplikasi ini dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan, khususnya mahasiswa yang sering kali memiliki banyak tugas dan kegiatan, baik dalam lingkungan akademik maupun non-akademik. Berdasarkan observasi awal, banyak pengguna kesulitan mengelola waktu dan prioritas dalam menyelesaikan tugas, sehingga menyebabkan penundaan pekerjaan dan menurun produktivitas. Pengembangan aplikasi ini berfokus pada penyediaan fitur-fitur utama. Di sini ada manajemen tugas. Pengguna dapat membuat, mengubah, dan menghapus tugas. Setiap tugas memiliki judul, deskripsi, dan tenggat waktu yang disesuaikan. Yang B, kategori tugas. Tugas dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu seperti tugas kuliah, pekerjaan, atau aktivitas pribadi sehingga lebih terstruktur. Yang C, autentikasi pengguna. Aplikasi menggunakan peer-based authentication agar setiap pengguna memiliki akun pribadi untuk menyimpan dan mengakses data tugas secara aman. Yang D, menyimpan data data tugas pengguna disimpan secara real time menggunakan Firebase Firestore sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini ada 3.1 tahapan penelitian. Pengembangan aplikasi to-do-list berbasis Flutter dan Firebase pada penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode waterfall. Metode ini dipilih karena menawarkan pendekatan sistematis yang memungkinkan setiap tahap dilalui secara beruntun, sehingga proses pengembangan menjadi lebih terstruktur. Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. 1. Ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna dan fitur yang akan disediakan aplikasi. Hasil analisis mencakup kebutuhan fungsional. Pengguna dapat mendaftar, login, membuat kategori tugas, menambahkan tugas, dan mengelola tugas yang telah dibuat. 2. Ada desain sistem. Tahap ini bertujuan untuk merancang arsitektur aplikasi. Aktivitas utama meliputi desain antarmuka pengguna, menggunakan widget bawaan Flutter untuk membuat desain yang responsif dan ramah pengguna. Desain basis data merancang struktur database pada Firebase, Firestore, dan koleksi seperti users, categories, dan tags. Kemudian 3. Implementasi atau kode program. Pada tahap ini, pengembangan dilakukan dengan menggunakan Flutter sebagai kerangka kerja untuk front-end dan Firebase secara back-end. Implementasi melibatkan A. Autentikasi pengguna dapat mendaftar dan login dengan email dan password menggunakan Firebase Authentication. B. CRUD data. Menyimpan, membaca, memperbarui, dan menghapus data Firebase Firestore. Real-time synchronization. Memastikan sinkronisasi antara data pengguna dengan tampilan aplikasi secara real-time. D. Fitur tambahan. Upload foto profil menggunakan Firebase Storage. 4. Ada pengujian. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing untuk memeriksa apakah fitur aplikasi bekerja dengan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. 5. Ada pemeliharaan. Setelah aplikasi selesai, diuji dan dirilis,
dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan umpan balik pengguna. Tahap ini bertujuan untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna di masa depan. 3.2 Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam rangka mendukung pengembangan dan pengujian aplikasi to-do list berbasis Flutter dan Firebase. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Ada perangkat keras atau hardware. B. Perangkat lunak atau software. C. Instrumen pengumpulan data. D. Instrumen pengujian. 3.3 yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian pengembangan aplikasi to-do list berbasis Flutter dan Firebase dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendukung pengembangan aplikasi secara efektif. A. Studi pustaka. Menggunakan literatur terkait pembangunan aplikasi berbasis Flutter dan Firebase mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumentasi resum dan dokumentasi resmi dari Flutter dan Firebase. B. Observasi. Pengamatan langsung terhadap aplikasi secara B. Observasi. Pengamatan langsung terhadap aplikasi serupa yang sudah ada untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. C. Uji coba umpan balik pengguna. Menggunakan prototipe aplikasi untuk diuji oleh sampel pengguna. Keempat, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengolah data yang telah diperoleh melalui metode pengumpulan data sehingga dapat memberikan kesimpulan yang relevan. Tahapan analisis data dalam pembangunan aplikasi to-do list berbasis Flutter dan Firebase dilakukan secara berikut. 1. Analisis hasil pengujian fungsional. 2. Evaluasi pengalaman pengguna. 3. Analisis performa aplikasi. 4. Pengolahan data hasil survei atau observasi. Metode ini memberikan pendekatan menyeluruh untuk menganalisis keberhasilan aplikasi, mencakup aspek teknis, pengalaman pengguna, dan performa secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa aplikasi tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, Metode ini memberikan pendekatan menyeluruh untuk menganalisis keberhasilan aplikasi, mencakup aspek teknis, pengalaman pengguna, dan performa secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa metode ini memberikan pendekatan menyeluruh untuk menganalisis keberhasilan aplikasi, mencakup aspek teknis, pengalaman pengguna, dan performa secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa aplikasi tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengguna. Untuk bab 4 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada bab 4 hasil dan pembahasan. 4.1 Implementasi program. Di sini ada gambar tampilan halaman masuk. Halaman masuk ini dirancang dengan tampilan yang bersih dan sederhana, dilengkapi dengan validasi untuk email dan password, serta navigasi yang jelas ke halaman utama atau halaman pendaftaran. Penggunaan Firebase Authentication memastikan bahwa login dapat dilakukan dengan aman dan andal. Aplikasi ini juga mendukung pengalaman pengguna yang baik dengan memberikan feedback langsung saat login, berhasil atau gagal. Lalu di sini ada tampilan halaman daftar. Halaman daftar dirancang dengan pendekatan yang user-friendly dan memprioritaskan validasi data untuk memastikan kelengkapan informasi sebelum membuat akun. Menggunakan Firebase Authentication untuk autentikasi dan Firestore untuk manajemen data pengguna. Aplikasi ini memastikan keamanan data sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang baik. Lalu di sini ada tampilan halaman utama. Dirancang untuk mempermudah pengguna mengelola tugas dan kategori, dengan navigasi yang intuitif, integrasi real-time dengan Firebase, dan tampilan yang responsif.
Fitur manajemen tugas dan kategori memberikan fleksibilitas yang lengkap untuk aplikasi to-do list ini. Lalu ada gambar yang kelima, tampilan halaman pengguna. Halaman pengguna ini memberikan fitur esensial bagi pengguna untuk mempersonalisasi profil mereka dengan antarmuka yang sederhana dan terintegrasi dengan Firebase. Halaman ini memastikan pengalaman pengguna yang mulus dalam memperbarui data profil. 4.2. Pengujian program. Di sini ada hasil dari black box textingnya. Aktivitas pengujian yang pertama, tampilan halaman masuk dan daftar. Realisasi yang diharapkan dapat menampilkan halaman masuk dan daftar. Hasil pengujian berhasil menampilkan halaman daftar. Kesimpulannya diterima. Lalu aktivitas yang kedua, daftar akun baru. Realisasinya, user dapat mendaftar. Hasil pengujian berhasil membuat akun baru. Kesimpulannya diterima. Aktivitas pengujian yang ketiga, masuk dengan akun. Realisasi, masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Hasilnya berhasil masuk dengan akun yang sudah ada. Kesimpulannya diterima. Lalu yang keempat, menampilkan halaman home atau beranda. Realisasi yang diharapkan, tampil halaman home atau beranda. Hasil pengujiannya berhasil tampil halaman dan diterima. Lalu pengujian yang terakhir, membuat kategori dan tugas. Dapat membuat kategori dan tugas, berhasil membuat kategori dan tugas, lalu diterima. 4.3 Pembahasan. Berdasarkan hasil black box testing yang dilakukan, setiap fitur dalam aplikasi telah diuji untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi esensial bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah pembahasan dari setiap aktivitas pengujian. Pertama, tampil halaman masuk dan daftar. Halaman login dan daftar akun dapat ditampilkan tanpa error. Fitur ini berhasil diuji dengan menampilkan halaman sesuai desain, termasuk validasi untuk input dan password. Hal ini menunjukkan bahwa antarmuka pengguna pada bagian awal aplikasi bekerja dengan baik, mendukung pengalaman pengguna dalam mengakses fitur dasar. Lalu ada daftar akun. Pengguna dapat membuat akun baru dengan data yang valid. Proses pendaftaran berhasil, data disimpan ke Firebase Authentication dan Firestore. Fungsi ini penting untuk memulai pengalaman pengguna di aplikasi. Pengujian menunjukkan integrasi antara aplikasi dan Firebase Authentication bekerja tanpa kendala, termasuk validasi untuk memastikan pengguna memasukkan data yang sesuai. 3. Masuk dengan akun. Pengguna dapat login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Pengujian login berhasil. Pengguna diarahkan ke halaman beranda setelah login. Proses login berjalan lancar dengan penanganan masalah seperti email atau password. Proses login berjalan lancar dengan penanganan kesalahan seperti email password salah sudah diterapkan. Hal ini menandakan bahwa fitur autentikasi bekerja dengan baik. Menampilkan home atau beranda. Pengguna dapat melihat daftar kategori tugas serta navigasi halaman berjalan sesuai harapan. Hal ini adalah inti dari aplikasi to-do list. Berhasilnya pengujian ini menunjukkan desain antarmuka dan logika bisnis. Pengambilan data dari Firestore sudah berjalan dengan baik. Membuat kategori dan tugas. Pengguna dapat membuat kategori dan tugas baru yang disimpan dalam database. Proses pembuatan kategori dan tugas berhasil dengan data disimpan di Firestore sesuai struktur yang dirancang. Pengujian ini membuktikan bahwa fungsi penambahan data pengguna telah terintegrasi dengan baik ke dalam database Firestore. Tampilan data di halaman home juga menunjukkan sinkronisasi real-time antara aplikasi dan Firestore. Pengujian menggunakan metode black box memastikan bahwa semua fitur utama aplikasi bekerja sesuai dengan ekspektasi tanpa memeriksa implementasi teknis di belakang layar. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan fokus pada: pertama, keandalan fungsi autentikasi. Kedua, kemudahan navigasi dan pengalaman pengguna. Ketiga, integrasi data antara aplikasi dengan Firebase. Aplikasi dapat dinyatakan layak untuk digunakan dengan fitur inti yang telah berjalan sempurna. Untuk pengembangan selanjutnya,
fokus dapat diberikan pada penambahan fitur pendukung dan pengoptimalan antarmuka. Lalu bab 5 akan diteruskan oleh teman saya Andri. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan aplikasi to-do list berbasis Flutter dan Firebase, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode waterfall dalam pengembangan aplikasi ini mempermudah proses pengembangan secara sistematik dan terstruktur. Aplikasi berhasil memenuhi tujuan yang diinginkan, yaitu memberikan platform yang efektif untuk pengguna dalam mengelola tugas mereka. Aplikasi ini menyediakan fitur penting seperti pendaftaran akun, autentikasi, pembuatan kategori, dan tugas, serta pengelolaan tugas yang semuanya berjalan dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan aplikasi berfungsi sesuai harapan dan dapat diandalkan dalam penggunaan sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas pengguna. Pengguna dapat dengan mudah melakukan pendaftaran, mengelola tugas, dan mengakses berbagai fitur yang tersedia tanpa masalah teknis yang berarti. Saran: meskipun aplikasi ini telah berhasil dikembangkan, masih ada beberapa area yang dapat ditingkatkan di masa depan. Pertama, penambahan fitur pengingat atau notifikasi dapat membantu penggunaan dalam mengingat tugas yang perlu diselesaikan, sehingga meningkatkan efisiensi pengguna aplikasi. Selanjutnya, mengoptimalkan kinerja aplikasi untuk berbagai perangkat dan kondisi jaringan akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.